Jumpa dengan Asep Saifuddin Channel dengan data mengungkap fakta. Topik kali ini yaitu komentar netizen terhadap siapa dan di mana umumnya kalangan terorisme. Ini adalah analisa dari persepsi para netizen yang ramai di media sosial. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta tonton ini sampai selesai. Para netizen mengkait-kaitkan terorisme ini dengan aspek-aspek lain. Pertama, menghubungkan kampus dan terorisme. Tidak banyak netizen yang berkomentar seputar kampus dan terorisme. Dari sedikit yang ada, netizen merasa kampus seperti halnya pesantren adalah institusi pendidikan yang rawan menjadi tempat penyebaran paham ekstremisme. Kemudian, perlu diambil langkah-langkah konkret untuk menyaring penyebaran paham ekstremis di kalangan mahasiswa. Kemudian yang kedua, menghubungkan pendidikan dasar dan terorisme. Pendidikan dasar ibarat pisau bermata dua. Satu sisi celah yang rawan dimasuki paham ekstremisme, di sisi lain adalah senjata yang dapat dimanfaatkan sebenarnya untuk menangkal paham tersebut. Sekaligus perisai untuk melindungi anak-anak dari generasi muda sebagai penerus bangsa. Anak-anak ini yang menjadi subjek pendidikan dasar ini adalah kelompok usia yang rentan yang harus dilindungi oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah dari paham-paham ekstremisme. Kemudian, menghubungkan pesantren dan terorisme. Banyak netizen yang secara terang-terangan mengidentikan terorisme ini dengan agama Islam. Netizen dari kelompok ini menyimpulkan bahwa pesantren adalah institusi pengkaderan terselubung jaringan terorisme. Karena itu, mereka merekomendasikan agar netizen berhati-hati dalam memilih atau memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Menurut mereka, sebaiknya pilih pondok pesantren yang dibina oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau pondok-pondok lain yang nasab keilmuannya jelas. Kemudian menghubungkan antara masjid dan terorisme. Selain pesantren, tempat lain yang dicurigai netizen sebagai tempat penyebaran paham ekstremis yaitu masjid melalui kegiatan pengajian. Kecurigaan ini didasarkan pada pengalaman yang pernah mereka alami sendiri. Mereka mengaku pernah mengikuti pengajian-pengajian yang mencurigakan yang dilakukan secara tertutup, baik pelaksanaannya maupun penerimaan para jamaahnya. Pengajian seperti ini dilaksanakan biasanya seminggu sekali, dengan materi awalnya syarat ujaran kebencian terhadap pemerintah dan elit-elit politik yang mereka anggap zolim dan korup. Kemudian netizen juga menghubungkan ulama dan terorisme. Menurut netizen, tempat penyebaran paham ekstremis adalah pesantren dan masjid. Sementara pihak yang dianggap menyebarkannya adalah ulama, melalui forum-forum keagamaan formal maupun non-formal. Sebagaimana pesantren, netizen yang berpesan untuk berhati-hati memilih kiai dan guru agama. Mereka menilai bahwa ulama yang awalnya mengajarkan ilmu-ilmu yang moderat, tapi bahan ajarannya mengarah ke radikalisme atau ekstremisme yang menjadi landasan aksi-aksi teroris. Beberapa netizen menyarankan untuk menghindari belajar agama hanya dari satu guru agama saja, katanya. Menurutnya, perlu lebih dari satu guru agar ada pembanding untuk ajaran-ajaran yang diberikan. Selain itu, tidak sedikit juga netizen yang menyarankan pemerintah mensertifikasi ulama di Indonesia. Menurut mereka, pemerintah perlu turun tangan memastikan bahwa ulama yang mendapat kesempatan ceramah di ruang-ruang publik steril dari paham ekstremis dan menghormati 4 pilar bangsa. Yang terakhir yaitu menghubungkan FPI dan terorisme. Tidak sedikit netizen yang mengkaitkan pelaku teroris dengan organisasi kemasyarakatan ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal itu terjadi karena mereka menilai FPI membawa semangat ajaran Islam radikal yang cenderung mudah mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan ajaran jamaahnya.
Netizen menilai ormas radikal yang anti Pancasila ini sebagai kawah candra di muka bagi teroris. Karena itu, netizen menuntut pemerintah lebih tegas kepada ormas seperti FPI. Mereka menilai FPI sudah layak dan sudah tepat untuk dibubarkan. Demikian poin-poin besar yang dapat saya kumpulkan dari beragam persepsi netizen, dan ini dapat menjadi informasi serta gambaran bagi kita semua.